Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk waktunya Ya. Sudah? Gimana? silakan Ustaz atau Langsung ya? Sudah boleh? Langsung? ya silakan Ustaz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, rekan-rekan, sahabat-sahabat di PT Telkom Indonesia, semoga semuanya dalam keadaan berbahagia dalam keimanan dan ketakwaan. Karena ketahuilah, demi Allah saya katakan Bapak Ibu sekalian, gak ada kebahagiaan yang hakiki di dunia ini kecuali beriman pada Allah dan bertakwa di jalannya. Iman itu keharusan, kunci masuk surga iman. Dan kunci bahagia dari iman itu adalah takwa Bapak Ibu sekalian. Maka sekaya apapun seseorang, sehebat apapun jabatannya, sebesar apapun gajinya, sehebat apapun kekuasaan yang dia punya, tanpa iman tidak ada apa-apanya. Dan tanpa ketakwaan itu akan hambar rasanya. Betapa banyak orang yang kaya stres lalu bunuh diri. Betapa banyak orang yang punya jabatan stres lalu bunuh diri. Dan itu semua menjadi tanda-tanda. Di Jepang, ya, Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah pernah bercerita pada saya, ya, waktu kemudian kita banyak ngobrol dan termasuk suatu pertemuan di Jakarta bersama beliau waktu itu. Dia cerita, saya lulusan Jepang Ustadz, iya, kalau bukan karena iman, dia katakan seperti itu, ya, maka banyak sekali orang-orang Jepang yang akhirnya merasa bahwa hidup ini nggak ada artinya, serasa hambar, ya. Maka kata beliau, yang membuat kita itu bisa bertahan sebenarnya keimanan. Di Jepang itu banyak orang, pejabat-pejabat, kata beliau, bunuh diri karena merasa tidak mampu mengemban jabatannya dan akhirnya stres lalu kemudian bunuh diri dan seterusnya. Maka itu yang menjadi kunci pertama dalam keimanan kita, dalam kehidupan kita maksud saya. Dan keimanan, ketakwaan itu Bapak Ibu sekalian dilatih. Dan salah satu cara melatihnya adalah sesuai dengan tema kita hari ini adalah mahabbah melahirkan keikhlasan. Ada cinta, Pak. Ustaz, gimana saya mempertahankan keimanan? Gimana saya menjadi orang yang bertakwa? Latih dirimu melakukan sesuatu dengan cinta. Coba, ada berapa orang yang hadir? Coba dibukakan layarnya. Ada 56 orang yang hadir di hadapan saya. Bapak dan Ibu sekalian ini bekerja semuanya di PT Telkom. Tapi mohon maaf, Pak, yang nanti dapat gaji di akhir bulan memang semua Bapak Ibu. Tapi yang dapat pahala setiap kali dia bekerja itu tidak semua Bapak Ibu, Pak. Hanya orang-orang yang ikhlas dalam bekerja. Dan salah satu cara, Pak, untuk bisa ikhlas dalam bekerja adalah cintai pekerjaan itu. Dan salah satu cara lagi untuk mencintai pekerjaan itu, cintai yang memberikan kepada kita rezeki lewat pekerjaan itu, ya. Yang menakdirkan Bapak dan Ibu kerja di Telkom ya ini ya. Benar ya, Telkom ya. Jadi Telkom Makassar saja atau seluruh Indonesia ini, atau ada yang bisa bantu jawab Bapak Ibu? KTI kawasan timur Indonesia. Oh, kawasan timur Indonesia. Terima kasih Pak Ibrahim ya. Jadi saya kira yang menakdirkan kita semua untuk kerja di Telkom di kawasan timur Indonesia ini kan Allah, Pak. Rezeki ini dari Allah, Pak. Mungkin di luar sana banyak yang mau, Bapak dan Ibu, mungkin ketika tes di awal, mungkin ada yang sudah 20 tahun nih, ada yang sudah 30 tahun kerja di Telkom, ada yang sudah 15 tahun, ada yang, ketika kemudian Anda masuk dulu awal-awal masuk di Telkom, mungkin di saat yang sama, Pak, ada orang yang mau sekali lulus juga di Telkom untuk bekerja di Telkom. Tapi yang ditakdirkan Bapak dan Ibu sekalian, ya, ini semua cara Allah untuk memuliakan kita, ya, dengan kehidupan dunia ini lewat rezeki-rezeki yang Allah titipkan. Nah, permasalahannya tiap akhir bulan atau tiap awal bulan kita gajian, tapi tidak tiap akhir bulan kita dapat pahala, dan tidak tiap hari kita dapat pahala. Ini yang menjadi permasalahan terutama, Pak. Karena banyak orang gajian di akhir bulan tapi tidak dapat pahala di akhir bulan, atau tidak dapat pahala di setiap pekerjaannya, karena dia bekerja itu mencari dunianya. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustadz, gimana saya ikhlas dalam bekerja? Cintai pekerjaan itu. Dan gimana cara mencintai pekerjaan itu? Cintai yang memberikan pekerjaan itu. Saya tidak pernah menyangka mau jadi Ustadz, Pak. Tapi yang memberi pekerjaan ini Allah, Pak. Tapi apakah kemudian setiap Ustadz pasti masuk surga? Tidak, Pak. Iya. Ada hadis yang membuat saya selalu takut, Pak.
Hadis yang kata Rasulullah 3 yang akan menjadi koreknya api neraka. Yang pertama, seorang yang mengatakan dia punya Al-Quran atau punya ilmu agama, tapi dia kemudian di akhirat ketika kemudian dilemparkan ke neraka, lalu dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau lakukan ini? Bukankah aku telah mengajarkan ilmuku? Bukankah aku telah mengajarkan Al-Quran? Lalu kemudian, ini hadis sahih Bapak Ibu sekalian. Saya S2 S3 jurusan hadis di Sudan, Pak. Ini hadis sahih. Saya tidak menakut-nakuti siapapun, tapi saya justru menakut-nakuti diri saya sendiri. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, bukankah saya telah mengajarkan Al-Quran dan ilmu ini di jalanmu? Kata Allah, kau berbohong. Kamu berbohong. Kadzabta. Sesungguhnya engkau mengajarkan ilmu itu, mengajarkan Al-Quran itu hanya untuk dikatakan engkau orang yang berilmu, engkau orang yang ahli Quran. Coba lihat, orang berilmu dan ahli Quran saja dikoreknya api neraka. Bagaimana orang yang tidak berilmu, Pak? Bayangkan, orang yang mengetahui ilmunya saya tentang keikhlasan bisa jadi koreknya api neraka. Bagaimana yang tidak mengetahui ilmunya? Lalu yang golongan yang kedua jadi koreknya api neraka siapa Bapak Ibu sekalian? Orang yang kemudian menginfakkan hartanya yang banyak. Kemudian ketika dia dilemparkan di neraka, dia mengatakan, ya Allah, bukankah aku telah menginfakkan hartaku selama aku hidup di dunia? Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Karena lagi-lagi yang paling tahu keikhlasan itu Allah, Pak. Bayangkan, sudah infakkan hartanya ini, Pak. Orang rajin sedekah saja belum tentu diterima amalannya, apalagi yang nggak sedekah. Coba, orang berilmu saja, Pak, masih dilempar ke dalam api neraka, apalagi yang nggak berilmu. Coba bayangkan. Lalu kemudian dia tanya, ya Allah, aku kan selalu menginfakkan hartaku siang dan malam. Ya, aku selalu bersedekah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Ya. Karena engkau bersedekah itu hanya untuk engkau dikatakan engkau orang yang dermawan. Coba bayangkan. Golongan yang ketiga, Pak, yang dilempar jadi koreknya api neraka adalah seorang yang berperang di jalan Allah. Bayangkan, Pak, dia berperang, mengorbankan nyawanya di jalan Allah. Kemudian ketika dia dilempar di api neraka, kemudian dia mengatakan dan protes pada Allah, ya Allah, bukankah saya mati dalam keadaan berperang di jalanmu, ya Allah? Coba bayangkan, ini orang yang berjuang di jalan Allah, Pak. Nyawa dia korbankan di jalan Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang hanya untuk engkau dikatakan engkau adalah orang yang jago, engkau adalah orang yang hebat. 3 orang, Pak, yang sangat mulia dalam agama ini. Orang ahli Quran atau orang berilmu, orang yang dermawan, rajin sedekah, dan orang yang berperang di jalan Allah. Bayangkan, Pak, semuanya jadi korek api neraka. Kenapa, Pak? Siapa yang bisa mengatakan, siapa di antara Bapak dan Ibu sekalian yang berani mengatakan bahwa mengajar agama, mengajar Al-Quran bukan amal soleh? Tidak ada, Pak. Siapa di antara Bapak sekalian mengatakan bahwa bersedekah bukan amal soleh? Tidak ada, Pak. Siapa di antara kita yang mengatakan bahwa berperang di jalan Allah bukan amal soleh? Tidak ada, Pak. Semua ini amal-amal yang dicintai Allah. Tapi apa yang terjadi? Justru ada orang-orang dengan beramal dengan amalan ini dilempar ke neraka. Apa masalahnya sebenarnya, Pak? Masalahnya adalah tidak adanya keikhlasan. Kenapa tidak ada keikhlasan? Karena dia tidak mencintai pekerjaannya. Dia hanya sekedar formalitas. Ya. Kenapa dia tidak mencintai pekerjaannya? Karena dia tidak mencintai Tuhannya. Maka cintailah yang telah memberikan kepada kita pekerjaan ini, Bapak Ibu sekalian. Dengan itu, insya Allah, ketika kemudian kita mencintai pekerjaan kita dan mencintai orang-orang yang kemudian berada di sekitar kita, kita akan menjadi orang yang ikhlas di jalan Allah. Ya, itulah yang tadi saya katakan, Pak. Banyak yang gajian tapi tidak, ya, gajian dalam bentuk materi tapi tidak gajian dalam bentuk pahala. Ini berbahaya sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya, lebih baik, ya, kita menjadi orang yang mungkin tidak gajian tapi pahala ngalir terus, Pak. Karena percaya gajian itu sifatnya relatif. Karena rezeki itu tidak hanya bentuk gaji. Rezeki itu bisa dalam bentuk yang lain-lain, kesehatan dan lain sebagainya. Iya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, iya, ada hal-hal menarik, iya, ketika kemudian kita hidup di dunia ini, tentang cinta itu tadi. Mengapa saya katakan kita harus mencintai pekerjaan kita dan kita harus mencintai zat, yaitu pencipta yang telah memberikan pekerjaan ini? Karena Allah itu paling tahu, Bapak Ibu sekalian. Allah yang paling mengerti tentang takdir kita. Ada yang mungkin mengatakan, Ustadz, saya dulu mau jadi ini, tapi ternyata saya kerjanya di Telkom. Ustadz, ada yang mengatakan, Ustadz, saya dulu mau begini, ternyata saya rezekinya di sini. Allah yang paling tahu itu semua, Pak. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran,
Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tetapi sesuatu itu justru baik bagimu. Atau dalam kebalikannya, dalam ayat yang lanjutannya, di ayat yang sama, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu cinta kepada sesuatu, tapi sesuatu itu buruk bagimu. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian melakukan Allah, semestinya ketika kemudian kita bekerja dan beramal, yang paling pertama kita dahulukan adalah rasa, dan rasa itu cinta, Pak. Itulah kenapa, coba Bapak Ibu sekalian lihat ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, ya, kepada orang-orang yang kemudian dicintainya, ya, di kota Mekah, berapa tahun itu Pak, Rasulullah dihina, dicaci maki, diejek, dikatakan penyair, dikatakan orang gila di kota Mekah, Pak. Dan dia bersabar untuk itu, karena dia begitu mencintai kota Mekah, yang di dalamnya ada Masjidil Haram. 13 tahun lamanya Bapak Ibu sekalian, barulah kemudian ayat hijrah pindah ke Madinah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena bayangkan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah begitu mencintai kota kelahirannya itu Mekah. Pertanyaan saya, apa yang membuat dia begitu mencintai Mekah? Karena itulah tempat termulia yang paling dicintai Allah. Kalau Anda ditanya apa kota yang paling dicintai Allah, Mekah jawabannya, Pak. Apa masjid yang paling dicintai Allah? Ka'bah jawabannya, Bapak Ibu sekalian. Karena itu kota yang paling dicintai Allah, maka Rasulullah paling mencintai kota tersebut. Sampai 13 tahun dia bertahan, Bapak Ibu sekalian. Bukan waktu yang cepat itu, lama itu 13 tahun. Bertahan Rasulullah untuk tidak pindah, kecuali setelah kemudian Allah melihat Rasulullah SAW sudah tidak mampu lagi untuk kemudian bertahan dengan semua kezoliman-kezoliman orang-orang di Mekah. Bayangkan, barulah kemudian Allah memerintahkan Rasul untuk hijrah ke Madinah. 13 tahun, Pak, di kota Mekah. Bayangkan. Itu karena ada apa dia bertahan? Rasulullah bertahan karena ada cinta. Sampai kemudian ketika perjalanan ke Madinah, Rasul mengatakan, sesungguhnya saya meninggalkanmu untuk kembali lagi. Meninggalkan Mekah untuk kembali lagi, Pak. Maksud dari kembali lagi adalah Rasulullah ingin kemudian berhijrah, kemudian untuk mengumpulkan kekuatan dan ingin menaklukkan lagi kota Mekah. Maka ada dua ayat yang kemudian menjadi penaklukan kota Mekah. Pembuka surah Al-Fat. Al-Fat artinya pembuka. Ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Wahai Muhammad, sekarang kami bukakan kamu kota Mekah dengan kemenangan yang sangat nyata. Lalu yang kedua, ayat yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Al-Fat, pembuka. Apa yang dibuka? Kota Mekah. Artinya Rasulullah SAW ketika itu sudah bersama para sahabatnya untuk menaklukkan kembali kota Mekah. Allahu Akbar. Apa yang terjadi ketika Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, Allah mengatakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Ya. Subhanallah. Lihat Pak, setelah bersabar karena saking cintanya dengan kota Mekah, dia hijrah dulu ke Madinah. Setelah itu dia balik lagi untuk menaklukkan kota yang dia sangat cintai, untuk mengislamkan semua orang yang ada di dalamnya. Allahu Akbar. Kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah wahai Muhammad, banyak-banyaklah bertasbih mengingat Allah Tuhanmu. Innahu ka wastaghfir, dan beristighfarlah, minta ampunlah pada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka cinta kita kepada sesuatu membuat kita tidak menyerah, ya, untuk terus mempertahankan sesuatu itu, ya. Dan itulah yang melahirkan keikhlasan. Saya lihat di sini banyak sekali, ya. Ini saya berhadapan dengan Bapak dan saya melihat video-video dan nama-namanya, ya. Ada Pak Ibrahim, ada Ibu siapa ini namanya, ada Pak Faiz, masya Allah, ini jamaah umroh saya ini, ya. Ada Pak siapa lagi di sini, banyak ini, ya.
Subhanallah, ada Pak Rauf Alwi, ya, ada Pak siapa ini, macam-macam. Saya yakin Bapak Ibu sekalian mencintai anak-anak Bapak, mencintai istri Bapak, kalau ibu mencintai suami Bapak. Salah satu bukti Pak kita ikhlas dalam mencintai, dan salah satu bukti bahwa kita betul-betul mencintainya adalah kita ikhlas dalam menghadapinya. Nah, ini yang kadang-kadang ribet Bapak Ibu sekalian. Kita mau mengatakan kita mencintai, tapi kita tidak mau mengatakan bahwa kita ikhlas dalam mencintai. Nah, kita juga kadang-kadang mau mengatakan saya mencintai, tapi kadang-kadang kita tidak mau ikhlas dalam menghadapi. Sekarang Bapak mencintai nggak pekerjaan ini? Kalau Bapak mengatakan Bapak bisa mencintai pekerjaan ini dengan melihat betapa banyak manfaat dari pekerjaan ini, oke. Sekarang ikhlaslah dalam bekerja. Apa maksud ikhlas dalam bekerja? Bukan berarti tidak menerima gaji juga, tidak. Ikhlas itu ketika Bapak bekerja, yang Bapak takuti hanya Allah. Itu kalimat sederhana untuk ikhlas. Bapak bekerja untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Nah, salah satu cara untuk mengetahui keikhlasan, Anda cinta nggak dengan pekerjaan ini? Iya. Kalau cinta, Anda akan melakukan apapun yang tanpa diketahui oleh manusia, tetapi diketahui oleh Allah. Dan salah satu komitmen dan konsekuensi, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dari kata mencintai yang melahirkan keikhlasan itu adalah siap untuk menghadapinya. Berarti ketika Anda kemudian mau mencintai sesuatu, Anda harus siap untuk ikhlas menghadapi sesuatu itu. Rasulullah mencintai Mekah, Pak. Coba diuji dengan kota Mekah, kota kelahirannya sendiri. Ya. Ibrahim, Bapak Ibu. Ya, ada Pak Ibrahim Ismail nih. Ya, kebetulan nama bapak dan nama anak diambil. Nah, Pak Ibrahim Ismail, Nabi Ibrahim itu sangat mencintai Nabi Ismail. Iya. Karena sangat mencintai, maka Allah uji, Pak. Iya. Pernah mungkin dengar kisahnya dalam surah Ibrahim, ya. Ketika kemudian dalam surah Ibrahim, Nabi Ibrahim masih kecil, Nabi Ismail disuruh tinggalkan di padang sa'i. Nah, itulah ketika awal mula turunnya air Zam-Zam Pak Ibrahim Ismail. Iya. Di mana dalam hadis Bukhari diceritakan Nabi Ibrahim baru-baru lahir, Ismail ini masih kecil. Dia disuruh tinggalkan ini Ismail dengan Hajar istrinya. Disuruh ke Palestina berdakwah. Padahal Bapak Ibu, Ibrahim itu termasuk Nabi yang lama baru punya anak. Dia seperti Zakaria. Makanya ada doanya yang terkenal, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh. Lama Pak, sudah tua baru punya anak. Sampai ketika dikabari kabar gembira bahwa akan punya anak, istrinya masih mengatakan, bagaimana mungkin kita punya anak sedangkan saya ini wanita mandul. Bayangkan. Iya. Tapi bayangkan Pak, karena Ibrahim sangat mencintai Ismail, apa yang terjadi, ya? Ini kebetulan ada Pak Ibrahim Ismail, ini unik juga namanya. Ibrahim Ismail, dua langsung bapak anak diambil namanya. Jadi waktu itu Ibrahim disuruh pergi ke Palestina dalam keadaan Ismail masih kecil. Ceritanya singkat Pak di hadis Bukhari ini. Ketika Ibrahim sudah pergi, dia tidak mau balik. Kenapa tidak mau balik? Karena khawatir dia lebih mencintai anaknya daripada mencintai Allah yang memberikan dia anak ini. Sampai dalam hadis Bukhari dikatakan, itu istrinya Hajar, dia panggil-panggil Ibrahim. Wahai Ibrahim, kenapa tinggalkan saya? Ya Ibrahim. Wahai Ibrahim. Tidak balik Nabi Ibrahim, Pak. Tidak balik. Kenapa? Dia takut cintanya pada Ismail mengalahkan cintanya pada Allah. Dipanggil lagi yang kedua kalinya. Wahai Ibrahim, oleh istrinya. Tidak, berjalan terus Ibrahim, tidak mau balik. Subhanallah. Sampai yang ketiga Pak, istrinya ini Hajar mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, ahadza amrun min rabbik? Wahai Ibrahim, apakah kau meninggalkan saya ini karena perintah dari Allah Tuhanmu? Berhenti Nabi Ibrahim, Pak. Menetes air matanya. Karena dia Nabi, dia tahu tentu langsung menerima wahyu dari Allah. Lalu dia balik kepada Hajar istrinya dan anaknya Ismail yang masih menangis. Lalu dia mengatakan, "Na'am, hadza amrun min Rabbi." Sambil menangis dia mengatakan, "Iya wahai istriku, saya pergi ini karena perintah Allah Tuhanku." Apa dia bilang itu istri soleha bernama Hajar, Pak? Apa dia bilang? Dia katakan pada suaminya, "Idzan la yudayyi'ana." Silakan cari di hadis Bukhari. Browsing aja di internet, Pak. Kisah Nabi Ibrahim diperintahkan meninggalkan Ismail di Palestina, di kota Mekah, di padang sa'i menuju Palestina. Silakan dicari, Pak. Apa dia bilang, apa yang dikatakan oleh Hajar alaihissalam ketika kemudian Ibrahim mengatakan, "Iya, ini adalah perintah Allah Tuhanku." Hajar mengatakan, "Idzan la yudayyi'ana." Kalau begitu pergilah wahai Ibrahim, karena tidak mungkin Allah menyia-nyiakanku di sini.
Allahu Akbar. Nah, jadilah itu amalan sa'i, Pak. Jadi kalau bapak dan ibu umroh pasti harus sa'i. Siapa yang punya amalan itu? Amalannya Hajar, istri Ibrahim. Apa yang dia lakukan, Pak, ketika Ibrahim pergi? Diikhlaskan oleh Hajar, padahal Hajar begitu mencintai Ibrahim. Ibrahim juga mengikhlaskan anaknya dengan istrinya Hajar di padang sa'i. Karena dia begitu mencintainya, cuman dia takut kecintanya pada istri dan anaknya mengalahkan cintanya pada Allah. Apa yang dilakukan Hajar, Pak? Dia taruh Ismail, ya. Silakan lihat ke kamera di sini, Pak. Ya. Ini anggap ini bukit sofa, gelas saya, dan tempat tisu saya ini anggap bukit Marwah, Pak. Di antara sofa dan Marwah ini ada Ismail, Pak. Dengan Hajar. Apa yang dilakukan Hajar, Pak? Dia ke sofa. Dari sofa dia berangkat ke Marwah, lari. Jalan-jalan, lari, cari air. Iya. Dari Marwah dia ke sofa lagi, Pak. Iya. Dari sofa dia ke Marwah lagi. Begitu seterusnya sampai 7 kali. Sofa, dimulai dari sofa, diakhiri di Marwah. Sofa Marwah 1, Marwah sofa 2, sofa Marwah 3, Marwah sofa 4, sofa Marwah 5, Marwah sofa 6, sofa Marwah 7. Pas di ke-7, Pak, sampai di Marwah, keluar air dari kakinya Ismail. Jadi ini Ismail, tiba-tiba dari ujung kakinya itu keluar air. Airnya sampai hari ini, Pak, air terbaik di dunia dan tidak pernah habis. Air apa namanya? Air Zam-Zam. Nih. Yang sampai hari ini Anda nikmati dan kita semua nikmati. Dari perjuangan siapa? Seorang yang saling mencintai, keluarga yang saling mencintai, Ibrahim dan Ismail. Itu nih, Pak, kadang-kadang kalau Anda mau tahu bagaimana cara aku tahu, Ustadz, saya sudah cintai dan saya sudah ikhlas dalam bekerja. Lihat, Pak, apa Anda sudah pernah diuji dalam pekerjaan? Siapa di antara Bapak sudah diuji di Telkom? Banyak masalah di Telkom dan Bapak masih istiqomah di Telkom? Berarti Bapak adalah orang yang mencintai pekerjaan. Dan itu biasa tanda ikhlas, Pak. Kalau Bapak terus semangat, biar dimaki-maki sama atasan, ya, biar diejek-ejek padahal sudah ikhlas, Pak. Itu atasan banyak maunya, banyak ininya. Kita sudah ikhlas, kita sudah kerja total, tapi atasan masih ngomel. Kalau Anda ikhlas, Pak, Anda tidak akan baper. Iya, baper itu bawa perasaan, Pak. Kita kan kerja karena Allah. Ngapain? Ya, atasan ngomel-ngomel, ya. Yang penting kita sudah kerja maksimal, ya. Nggak usah baper, Pak. Karena itu tanda bahwa Anda sudah ikhlas dalam bekerja. Jadi konsekuensi ikhlas itu mencintai pekerjaan. Dan mencintai pekerjaan itu konsekuensinya pasti mencintai Allah. Anda akan diuji dengan apa yang Anda cintai. Apakah Anda lebih pilih Allah, atau lebih pilih pekerjaan, atau lebih pilih keluarga. Lihat itu Ibrahim Ismail, Pak. Apakah Anda kira setelah kemudian Ibrahim pergi ke Palestina, pulang dari Palestina sudah tidak diuji? Masih diuji, Pak. Iya, ingat kisah dalam surah As-Saffat, Pak. Bagaimana itu? Kalau tadi sejarahnya sa'i, makanya kalau kita umroh harus sa'i, Pak. Itu diabadikan Allah untuk mengenang amalan Hajar dan Ibrahim. Ingat, Pak, kalau kita Idul Kurban, Idul Adha, apa yang disembeli, Pak? Hewan kurban. Iya. Tahu sejarahnya, Pak? Lagi-lagi Ibrahim Ismail ini. Iya. Naik arisannya Pak Ibrahim Ismail hari ini. Iya. Itu juga Idul Kurban, Pak. Amalannya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kan pulang dari Palestina, Ibrahim ini sangat rindu dengan anaknya. Cinta sekali dia dengan Ismail, Pak. Sampai ketemu Ismail, dikasih mimpi sama Allah. Apa mimpinya, Pak? Menyembelih. Bukan ceritanya Ustadz Farrozi ini, Pak. Ini cerita Quran, kasihan. Harus percaya ini. Iya. Dikatakan, inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai Ismail, anakku, saya melihat dalam mimpiku, saya menyembelihmu. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu, nak? Ini Ismail bukan anak kaleng-kaleng ini, Pak. Orang beriman ini. Apa dia katakan Ismail? Ya abatif al ma tu'mar. Ayahku, kalau memang itu mimpimu adalah perintah Allah, kerjakan, wahai ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku, ayah, termasuk orang yang sabar. Mau disembelih ini, Pak. Sudah dikasih begini lehernya. Ini sudah ada pedang ini, Pak. Ya, ada pedang atau ada golok ini. Sudah pas mau diangkat,
tiba-tiba Allah mengatakan wa fadainahu bidzabh, dan kami datangkan kepadanya pengganti dengan kibas yang besar. Allah diganti ini Nabi Ismail dengan hewan kurban. Itu yang akhirnya setiap kali Idul Adha kita disunnahkan ya bagi yang mampu untuk berkurban. Iya. Sekarang saya tanya, apakah Nabi Ibrahim tidak mencintai Ismail? Mencintai, Pak. Maka konsekuensi cinta itu Allah uji supaya Anda tidak lebih mencintai makhluk daripada Allah yang menciptakan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang kita bisa sampaikan ya, karena ada wanti-wanti dari panitia ini saya lihat dia bilang Ustadz setengah jam saja ya. Paling lambat ya 40 menit supaya bisa ada tanya jawab setelahnya katanya. Ya oke. Baik, sisanya kita buat tanya jawab. Jadi sederhana sekali rumus itu ikhlas Pak. Hadirkan kata cinta di dalam hati kita untuk pekerjaan, untuk istri, untuk anak. Tapi ingat, cinta kita kepada pekerjaan, kepada istri, kepada anak itu akan diuji oleh Allah. Betulkah kita mencintai mereka karena Allah atau mencintai mereka hanya karena nafsu dan syahwat saja? Ingat, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Dalam surah Al-Kahfi, harta dan anak keturunan hanya perhiasan dunia. Jangan sampai kita dilalaikan. Ingat dalam ayat dan lagi dalam surah Al-Munafikun, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kalian dilalaikan ya dari mengingat Allah dengan anak dan istri kalian serta harta-harta kalian. Kalian lebih cinta istri dan anak kalian daripada mencintai Allah. Gara-gara istrinya tidak jadi sedekah, gara-gara istrinya tidak jadi wakaf, gara-gara istrinya tidak jadi sekolahkan anak di pesantren. Banyak alasan. Karena ingat Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ujian kita dari orang-orang yang kita cintai, yaitu istri kita, anak kita, orang tua kita, adik-adik kita. Maka kita harus buktikan bahwa cinta kita pada Allah lebih besar daripada cinta kita kepada selain Allah. Itu yang akan membuat kita selalu ikhlas dalam bekerja, dan ikhlas itu dilahirkan dari kecintaan kita kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat ya. Sisanya saya serahkan ke moderator. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, kalau tidak ada alhamdulillah ya. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, jamaah yang ingin bertanya bisa melalui bisa langsung. Mungkin yang pertama Ustadz izin menyampaikan dari Ibu Almiah Salam. Izin bertanya Ustadz, kaitan dengan rasa cinta. Ya. Makin kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita, makin sering ujian itu datang. Betul. Pertanyaannya, bagaimana menentukan hati dan memotivasi diri untuk terus bangkit? Syukron Ustaz, silakan. Pertama Ibu doa. Karena Rasulullah saja yang paling istiqomah, tidak ada dosanya, dia sudah nabi, dia sudah dekat dengan Allah, dia mengerti Allah, selalu berdoa dengan doa ini. Bapak Ibu silakan hafalkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku ini di atas agamamu. Itu doa Bu. Yang paling pertama doa. Yang kedua sabar. Karena tidak ada ketaatan Ibu, termasuk mencintai itu kan bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Tidak ada ketaatan kecuali yang paling pas pasangannya ketaatan itu kesabaran. Ingat ayat Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Meminta tolonglah dengan sabar dan solat. Kenapa ini sabar didahulukan daripada solat? Karena yakin Pak, kalau orang tidak sabar, tidak bisa dia solat 5 waktu tepat waktu. Iya. Banyak orang Pak hari ini subuh, besok tidak. Nanti bulan depan baru sholat subuh lagi. Ya, banyak orang hari ini zuhur, besok tidak. Kenapa? Karena sholat itu ketaatan. Siapa yang ganggu kita di ketaatan ini? Syaitan Pak. Yang selalu menggoda itu iblis. Maka Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabirah. Dan keduanya itu susah. Illa alal khasyin. Kecuali bagi orang-orang yang ikhlas dan khusyuk. Jadi Ibu sabar Ki. Iya, kalau kita bilang cinta suami tanah tiba-tiba suami tak banyak kekurangannya, ya sabar Ki Bu. Iya. Sabar ketika kita bilang kita cinta anak tak dan banyak kekurangannya anak tak tidak sesuai harapan tak, ya sabar Ki. Bukankah itu yang dilalui Nabi Nuh? Nabi Nuh itu Bapak Ibu sekalian 950 tahun berdakwah. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Allah katakan dalam surah Hud, dan tidaklah beriman kepadanya kecuali sedikit sekali yang beriman. Ada yang mengatakan 70 orang lebih Ji dalam ahli tafsir.
Dan bayangkan yang lebih sakit hatinya lagi, yang justru tidak beriman di antara orang yang tidak beriman itu istrinya dan anaknya. Coba Maki baca dalam Al-Quran, dalam surat Tahrim, wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah mengambil perumpamaan dari orang yang kafir, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Sabar, Bu. Iya. Begitu ya Bapak, sabar Ki kalau istri tak tidak sesuai harapan tak. Anak tak tidak sesuai harapan tak, sabar. Kalau kita mengatakan saya cinta kepada mereka, mau mereka jadi penghafal Quran, memangnya Bapak sudah sesoleh apa? Mau anaknya mudah hafal Quran, tapi Bapak masih pakai uang haram. Bagaimana bisa, Pak? Iya. Ibu, bagaimana bisa anaknya bisa menjadi penghafal Quran, jadi ulama, kalau ibu masih suka gosip, gibah kemana-mana? Iya. Nggak bisa. Maka perbaiki dulu diri, sabar, berdoa dulu, kemudian sabar, kemudian yang ketiga perbaiki terus diri kita. Dengan memperbaiki diri kita, insya Allah Allah perbaiki orang-orang sekitar kita. Iya. Jangan kita ini terlalu memaksakan. Biar anak kita, istri kita, Bu, hidayahnya itu bukan di tangan kita, di tangan Allah, Bu, di tangan Allah, Pak. Gitu. Ya, jadi 3 tips sederhana, Ibu ya. 1 tadi banyak berdoa. Termasuk doa yang saya ajarkan tadi, doa Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, banyak sabar. Karena kalau tidak sabar, tidak ada mungkin kita dapat satu keberhasilan pun. Karena di mana-mana ketaatan itu butuh sabar. Yang ketiga, perbaiki diri. Setiap ada masalah, Bu, selalu evaluasi diri. Itu yang dianjurkan para ulama. Misal toh anak naik sepeda, Bu, jatuh anak naik sepeda. Jangan bilang, kamu itu nak bodoh-bodohmu naik sepeda, jatuh begini-begini. Jangan, Bu. Katakan, ya Allah, astagfirullah, dosa apakah hari ini anakku jatuh dari sepeda? Begitulah sunnah para ulama dulu, Bu. Kalau ada kejadian yang terjadi pada orang-orang yang mereka cintai, mereka langsung lempar itu kepada dirinya. Apa dosa yang saya bikin tadi pagi? Sore hari anakku kecelakaan motor. Apa kira-kira dosa yang Anda bikin? Jangan selalu kita ini mau menyalahkan orang, Ustaz saya begini, sedangkan kita tidak pernah evaluasi diri. Jadi 3 itu, Bu, kunci sederhana untuk istiqomah dalam ikhlas mencintai seseorang. 1 tadi banyak berdoa, 2 sabar, 3 evaluasi diri. Iya. Saya kira itu, Pak, insya Allah. Yang lain, jamaah yang lain silakan. Boleh. Oke, Mas Panur. Ibrahim. Izin ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ibrahim Ismail. Itu nama asli, Pak. Nama asli Ibrahim Ismail. Nama ya. Ya, Pak. Hanya Bapak saya kasih nama kebalik, harusnya Bapak Ismail. Saya Ismail harusnya. Masya Allah. Tidak apa-apa, Pak. Nama nenek saya juga, kakek saya namanya Sulaiman. Jadi semua nabi saya. Allahu Akbar. Ibrahim. Ya. Baik, Pak Ibrahim. Iya. Ini berkenaan dengan judulnya masalah cinta kepada pekerjaan ya. Jadi saya itu biasa mengalami dilematis gini Pak Ustaz. Iya. Kadang-kala kita kan sementara saat ini kan ramai masalah virtual, harus video conference terus selama masa pandemi. Jadi sangat lebih banyak duduk di kursi ya. Iya. Jika azan terdengar, kadang-kala itu bertentang itu batin antara wah ini sudah harusnya sholat, sementara ada briefing yang dari pimpinan itu yang harus tidak bisa kita tinggal lah kalau gitu batin saya bertentangan. Ya. Ini antara ikuti azan tinggal ke aktivitas mungkin dikit dulu azan, tapi sementara ada briefing yang betul-betul jangan tinggal dulu, itu penting banget itu, nanti kalau kamu tinggalin bakalan hilang satu momen gitu. Ya, tapi kadang-kadang juga wah ini kan suara bisikan setan, tak tinggal saja siapapun dia gitu. Iya. Ini yang saya rasakan, saya sudah sekian tahun di Telkom, mungkin tahun depan udah pensiun juga. Iya. Tapi cinta perusahaan itu kita tidak bisa lagi ungkapkan secara lisan. Iya. Kita bisa buktikan bahwa kita selalu peduli cinta sama perusahaan, sense of belonging gitu. Cuma masalah tadi yang saya bilang, ketika orang briefing, ketika ada agenda-agenda rapat, kita mau tinggalin itu kayak itu kaki rasanya berat. Iya. Tapi selalu gimana saya harus lebih kuat ke masjid misalnya. Iya. Ini yang kadang-kala hampir semua yang ada di sini saya rasa merasakan seperti itu. Pasti mereka ini sudah saatnya sholat, belum tentu juga ini acara nih seperti itu. Iya. Mungkin itu aja sih, kira-kira ada trik-trik apa yang perlu terutama orang yang masih lama kerja di Telkom nih. Iya. Mereka yang muda-muda nih. Betul. Tahun depan udah pensiun, jadi ini nggak masalah.
Masya Allah. Iya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ibrahim Ismail, Masya Allah. Iya. Makasih Pak curhatannya dengan kejujurannya. Triknya sederhana Pak. Matikan video, mutkan mic, ke masjid mungkin. Iya. Iya. Ke masjid, sholat, pulang kalau masih ada zoomnya, rezeki lanjutkan. Kalau sudah mati zoomnya Pak, ya sudah, tanya saja teman yang hadir. Iya. Karena kalau itu dipaksakan terus Pak, sampai kapan? Iya. Dan belum tentu pimpinan kita itu juga sudah suka sholat Pak. Kadang-kadang pimpinan kita juga masih bolong-bolong sholatnya. Masa kita mau mengikuti yang bolong-bolong sholat? Ya, atau itu cara pertama. Ya, cara kedua, kalau Bapak lebih berani lagi, lebih mau lagi dapat pahala, interupsi. Ya, langsung mohon maaf pimpinan. Ya, sudah azan, ini panggilan ilahi. Ya, saya kira kita harus menegakkan ini syariat sama-sama supaya perusahaan kita diberkahi Allah. Siapa yang kasih rezeki pimpinan ke perusahaan kita? Allah. Siapa yang menciptakan pimpinan? Allah. Siapa yang kasih rezeki pimpinan? Allah. Masa pimpinan mau ya membawa kami ke neraka? Pasti pimpinan bilang, wah jangan ceramah di sini Pak Ibrahim ya. Dan seterusnya ya. Intinya Pak, kalau Anda bisa menegur kepada kebaikan, tegur. Kalau Anda merasa masih segan, Pak Ibrahim masih segan, aduh Ustadz gak enakan sama pimpinan, ya sudah, matikan mic-nya, matikan mikrofonnya, ke masjid. Kalau rezeki kembali lagi, kalau bukan rezeki ya sudah. Mau apa? Iya. Silakan Pak. Ya, itu sudah sederhana. Nggak bisa kita mengatakan bahwa mohon maaf Ustaz, saya briefing dulu. Nggak ada tuh. Iya. Azan itu panggilan Pak. Makanya azan itu dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu nggak Pak Ibrahim dan semua teman-teman yang hadir? Apa maksud kenapa azan itu bukan langsung asyhadu alla ilaha illallah? Kenapa bukan langsung kalimat syahadat? Atau kenapa bukan langsung hayya 'alas shalah? Kenapa Anda langsung ajakan salat? Ayo salat. Kenapa Pak? Kenapa pembuka azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar? Tahu apa arti Allahu Akbar Pak? Allah Maha Besar. Kata para ulama Pak, kenapa azan dimulai dengan Allah Maha Besar? Supaya Anda tahu bahwa semua yang Anda miliki, semua yang Anda kerjakan, termasuk Anda, kecil. Jadi jangan dahulukan yang kecil dari yang Maha Besar. Itu sederhana Pak. Jadi kalau ada panggilan azan, ini panggilan yang Maha Besar. Adakah yang lebih besar dari Allah? Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Maka saya berharap ketika kemudian azan datang, tinggalkan semua pekerjaan, tinggalkan semua kesibukan kita, apapun caranya. Silakan, itu teknis Pak Ibrahim. Saya kira Pak Ibrahim paling tahu bagaimana cara meninggalkan majelis ya. Yang jelas tidak ada tawar-menawar Pak kalau panggilan azan. Karena Allah mengatakan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Termasuk ibu-ibu, meskipun tidak ke masjid, ibu-ibu harus berhenti dari semua kegiatan, langsung ambil wudhu Bu. Langsung sholat. Nah kecuali kalau ibu berhalangan, ya bolehlah ikut itu. Nah bisa jadi juga kan pimpinan kita di Jakarta belum zuhur. Kita di Makassar udah zuhur. Ya kita harus ngobrol dong. Mohon maaf pimpinan, Makassar udah zuhur nih. Kayak waktu saya ngisi kajian Zoom, ya, saya pernah ngisi kajian Zoom Pak di Leipzig, Jerman. Jadi mahasiswa di Jerman itu kumpul Pak. Jadi minta saya ngisi ceramah. Dia bilang gini, Ustadz bisanya kapan? Saya bilang yang penting jangan ada bentrok waktu sholat. Terus dilihat waktunya. Karena perbedaan kita mungkin sekitar 8 jam atau 6 jam. Antara itulah. Nah, saya bilang oke, saya ambilkan jam 11 malam untuk tidak bentrok waktu sholat. Supaya saya tidak bentrok waktu sholat, teman-teman di Jerman tidak bentrok waktu sholat. Iya. Saya ambilkan Pak, jadi saya rela begadang jam 11 malam. Saya mulai kajian Zoom supaya kemudian tidak ada yang bentrok waktu sholat, baik di saya maupun di sana. Itu cara kita menyiasati. Jangan sampai ada kita niat baik untuk sesuatu dan kita anggap sesuatu itu lebih besar daripada Allah. Biar ceramah Pak, tidak ada istilah ceramah lebih penting dari sholat. Tidak ada istilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Apalagi cuma pekerjaan, ceramah saja harus kita tinggalkan. Ceramah agama ini, apalagi cuma pekerjaan kita. Maka kemudian kita harus kemudian menjadikan diri kita lebih memprioritaskan Allah dengan cara yang diwajibkan. Dan tidak ada yang lebih diwajibkan Allah dari sholat 5 waktu itu. Saya kira itu ya Bapak Ibrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan. Ya, gimana moderator? Mantap Pak Ibrahim. Saya kira setelah selesai ini pasti Pak Ibrahim sudah akan interupsi Ustaz kalau ikut Zoom. Alhamdulillah. Silakan.
pertanyaan. Ya, Tanyakan. boleh satu lagi lah. Ya, makasih Ustaz. Sangat setuju dengan yang Ustaz sampaikan tadi. Nah, kita itu kadang terjebak dengan Yang mana ini orang bicara? Dan, halo? Ya. Halo, saya dan videonya. Oh, videonya lagi saya off-kan soalnya saya. Oh lagi di off kan. Oh ya, baik. Pak siapa namanya, Pak? Andi, Ustaz. Oh baik, Pak Andi, ya silakan. Ya Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya. Oke. Kita kadang terjebak dengan quantity dan mungkin ini ya, tapi dengan quality yang kita kadang lengah ya. Jadi kita frekuensi sering bertemu, quality ukuran jumlah segala macam, tapi ukuran kualitas sering kita abaikan Ustaz ya. Ya. Nah, terkadang kita dijebak oleh suatu peristiwa, misalnya kalau kita masuk kerja terus kantor dari jam 8 sampai hasilnya terbaik, nggak mungkin. Bisa juga tidak gitu kan. Ya. Masalahnya kita kualitas gitu Ustaz ya. Ya. Yang terkadang kita ragu juga. Benarkah ini kita itu sudah melaksanakan aturan. Dari aturannya memang jam 8 sampai jam 4 misalnya di kepegawaian gitu saja. Ya. Dan itu wajib kita lakukan. Ya. Terkadang kerjaan kita baru kita punya di pekerjaan tertentu kita punya istilahnya ide atau apa itu di malam hari dan kita kerjakan di sana dan terus besok paginya kita bawa gitu kan. Nah, terkadang kita juga ragu-ragu benar nggak ini diberkahi Allah gitu kan. Soalnya kita kadang nggak kerja full sesuai yang diharapkan, tapi kan kita berpikir bahwa kita masih quality bukan quantity atau frekuensi gitu Ustaz ya. Nah, dan niat hati kita kan memang untuk perusahaan, tapi niat hati kan nggak kebaca sama pimpinan kita gitu Ustaz ya. Mungkin untuk meneguhkan benar bahwa sikap ini benar sebenarnya ya, tapi kadang kita jadi gampang juga ya, kita melanggar aturan atau gimana itu makanya kita jam kerja dan lain-lain ya. Tapi di luar itu misalnya ide-ide itu mungkin muncul baru malam hari atau apa gitu kan. Iya. Gimana Ustaz menyikapinya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini saya kayak dijebak ini. Ya, saya kayak dijebak untuk merumuskan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan aturan Telkom. Masya Allah, ya. Masya Allah. Tapi tadi ada kalimat menarik ini dari Pak Andi ya. Ya, kalimat yang mungkin setiap kita yang mencernanya dengan baik ya, mungkin bisa mengambil pelajaran lah. Ya, bahwa kan kata Pak Andi, kan pimpinan gak bisa baca niat baik kita Ustadz ya. Jadi biar Allah aja yang baca Pak ya. Kalau saya begini sederhananya Pak ya, kita ini hidup dengan dua keterikatan. Hablum minallah, keterikatan kita dengan Allah. Wa hablum minan nas, keterikatan kita dengan sesama manusia. Tidak ada tawar-menawar bagi keterikatan sesama manusia ketika itu merusak keterikatan dengan Allah. Nah, tetapi sebaliknya Pak, tidak ada tawar-menawar bagi Allah ketika Anda merusak keterikatan dengan manusia. Itu termasuk kezoliman Pak. Kalau bahasa saya korupsi halus. Iya. Kita digaji dari jam 8 sampai jam 5. Misal, contoh. Tidak dilarang waktu sholat, silahkan pergi. Yang jelas setelah makan siang ada waktunya, silahkan. Iya. Tapi kita selalu datang terlambat. Datang jam 10 semaunya, datang jam 11 maunya, pulang lebih awal. Ini berarti kita merusak keterikatan pada manusia. Ingat tadi rumusnya, tidak boleh kita lebih taati keterikatan pada manusia daripada keterikatan pada Allah. Tapi sebaliknya Pak, keterikatan pada Allah bergantung erat pada bagaimana kita menjaga keterikatan sama manusia. Jadi apa akad kita, itu yang kita jaga. Justru dengan menjaga itu, kita tidak boleh mengatakan, kan idenya datang malam Ustadz, maka saya pulang lebih awal misalkan, atau saya kerjakan bagaimanalah. Nah, itu tidak perlu Pak. Kita ikuti aturan yang membuat kita terikat dengan manusia. Apa akad kita? Kata Allah dalam Al-Ma'idah, aufu bil uqud, tepatilah akad-akadmu. Akad kita kan bekerja misal dari jam berapa ke jam berapa. Kita jangan mengatakan, saya pulang duluan Ustadz, kan biasa inspirasi datang malam. Gak bisa Pak. Kita kerja di waktu itu. Setelah itu kalau kita mentok, ya sudah pulang berdoa. Iya. Kalau dapat inspirasinya di malam, ya sudah. Besok pagi, ya datangkan kembali lagi di waktu yang telah ditetapkan itu.
Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tidak tahu lah ya bagaimana akad kalian di masa pandemi seperti ini. Tetapi yang jelas intinya Bapak Ibu sekalian, Allah Maha mengetahui. Jangan sampai kita ada niatan untuk korupsi dan lain sebagainya. Betul tadi kualitas dijaga, tapi yang lebih penting dijaga adalah hak-hak, Pak. Hak-hak dan kewajiban. Itu nanti ditagih di akhirat masalahnya. Masalahnya kita ditagih, kamu katanya beriman, tapi kamu suka korupsi waktu. Nah, itu kan nggak baik, Pak. Iya. Ini bagian daripada hal yang perlu kita jaga sama-sama. Jadi saya kira agama ini sangat indah. Aturan-aturan dan syariat-syariatnya sangat mudah. Asalkan kemudian kita ikhlas dan lapang dada menerima setiap apa yang kemudian berkaitan dengan syariah-syariah dalam agama kita ini. Saya kira itu Bapak Ibu ya, jawaban singkat dari saya. Jadi tetap saja kualitas dipertahankan, kuantitas sesuai saja dengan hak-hak dan kewajibannya, Pak. Sesuaikan mana hak mana kewajiban, kerjakan Pak, jangan korupsi ya, jangan mengakali. Nah kecuali tadi sholat, nah itu kita tidak korupsi, itu hak kita Pak, hak sebagai seorang muslim. Iya. Jadi kalau ada orang yang melarang kita sholat, berarti dia mengganggu hak kita, berarti dia tidak layak mendapatkan kewajibannya, kewajiban dari kita, karena dia mengganggu hak kita. Tapi kalau kita dibiarkan sholat, makan siang silahkan ya, dan lain sebagainya ya, kita juga memenuhi hak. Kalau memang harus datang jam 8 ya kita datang jam 8 Pak. Iya. Kecuali ada uzur-uzur yang syar'i. Dan itu sudah diatur dalam Islam. Ya, bagaimana waktu itu sangat berharga sekali. Jadi kualitas dan kuantitas digabungkan, sesuaikan dengan hak-hak dan kewajiban. Saya kira itu ya Pak Andi, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, luar biasa Ustaz pencerahannya. Makasih Ustaz. Ya. Baik Ustaz, syukron atas tausiahnya. Ya. Allah khairan. Amin. Semoga dengan pertemuan singkat ini jiwa kita disucikan, hati kita dibersihkan, Amin. Dan seluruh jamaah dipenuhi rasa keimanan dan keikhlasan. Ya. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa bersama. Kita doakan saudara-saudara kita yang belum sempat hadir, ataupun yang lagi sakit, ataupun yang sedang ditimpa ujian dari Allah Azza wa Jal. Kita doakan juga kedua orang tua kita, keluarga kita, perusahaan kita, dan juga bangsa kita. Kami mohon kesediaan Ustadz untuk membawakan doa bersama. Tafadhal Ustadz. Baik, sebelum saya berdoa, saya berterima kasih dulu pada Bapak Ibu yang sudah hadir. Kemudian yang kedua, saya minta maaf karena mungkin saya tidak bisa lebih dari jam yang telah ditentukan, yaitu jam 9 Pak, karena saya ada jadwal setelahnya. Dan saya juga minta maaf ya kalau ada salah kata, salah ucap dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan Bapak dan Ibu bersedia untuk memaafkan. Sisanya mungkin jika ada waktu yang panjang dan seterusnya, jika banyak yang mau mendengar materi bisa dibuka di YouTube, di searching saja di Ustadz Farrozi Ansar, banyak sekali ceramah saya di YouTube, di Instagram, di Facebook. Ya artinya bukan berarti saya tidak mau memperpanjang pembahasan, tapi memang waktu yang sangat terbatas Bapak Ibu sekalian. Makanya dari tadi saya lihat jam terus, jam 9 saya ada janji lagi dan harus kita tepati lagi di jadwal yang selanjutnya. Sebagaimana tadi kita juga memulainya on time. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya berdoa pada Allah ya, semoga Bapak dan Ibu semua dijaga oleh Allah, diberi kesehatan, diberi kekuatan, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan soleha, keturunan yang soleh dan soleha, Bapak Ibu diberikan orang tua yang soleh dan soleha, yang bertakwa pada Allah, dijaga, diberi kesehatan dan seterusnya. Saya juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perusahaan Telkom ini perusahaan yang diridhai, diberkahi oleh Allah. Pegawai-pegawainya mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang nikmat, diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Dan semoga kita semua istiqamah di jalan Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jamaah majelis kali
Allah untuk menyempurnakan majelis kita hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, mari izin Pak. Jazakallah khair. Iya.